Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap orang memiliki garis takdirnya masing-masing, baik itu rezeki, jodoh, maupun kematian. Ini memang tak bisa dipungkiri bahwa semua itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita pernah melihat bahwa meski banyak orang bekerja keras untuk mendapatkan rezeki atau kekayaan yang berlimpah, namun kenyataannya masih banyak yang belum mampu mendapatkannya seperti yang diinginkan. Sementara di sisi lain, ada beberapa golongan yang justru dikejar rezeki dari manapun asalnya, atau kita menyebutnya sebagai orang yang dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." Dari ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi jalan keluar dan rezeki dari segala arah yang tak pernah kita sangka-sangka datangnya. Lalu, siapa dan apa cirinya orang yang selalu dikejar-kejar rezeki tersebut? 1. Orang yang suka bersedekah. Bersedekah adalah salah satu perbuatan yang sangat mulia dalam pandangan Islam. Bersedekah bukan hanya memberikan manfaat bagi penerimanya, tetapi juga bagi yang memberikan sedekah itu sendiri. Dalam Islam, bersedekah dengan ikhlas akan mendatangkan keberkahan dan kelimpahan rezeki. Menurut Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui." Dari ayat ini, kita bisa melihat betapa besar pahala yang Allah janjikan bagi orang yang bersedekah. Satu perbuatan baik yang dilakukan dengan niat yang ikhlas di jalan Allah dapat memberikan hasil yang berlipat ganda, tidak hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Ini menunjukkan bahwa sedekah bukanlah pengurangan harta, melainkan investasi untuk masa depan yang berlipat ganda manfaatnya. Lebih jauh lagi, bersedekah juga memiliki efek psikologis yang positif. Dengan bersedekah, kita merasa lebih bahagia dan puas karena telah membantu meringankan beban orang lain. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan mental kita sendiri. Namun, penting untuk diingat bahwa niat dalam bersedekah haruslah murni karena Allah. Jangan sampai kita bersedekah dengan harapan mendapatkan pujian atau imbalan dari manusia. Hanya Allah yang berhak memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kita lakukan. 2. Orang yang gemar bersyukur. Bersyukur adalah kunci utama untuk mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat menyukai hambanya yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan, baik itu nikmat berupa harta, kesehatan, kebahagiaan, maupun nikmat-nikmat lainnya. Dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Dari ayat ini, dapat dipahami bahwa rasa syukur yang tulus dapat menarik lebih banyak nikmat dan rahmat dari Allah. Sebaliknya, jika kita tidak bersyukur, nikmat yang telah diberikan bisa saja dicabut, dan kita bisa mengalami azab yang pedih. Rasa syukur dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk, seperti mengucapkan Alhamdulillah, melakukan ibadah dengan lebih khusyuk, atau berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Ketika kita bersyukur, kita sebenarnya mengakui bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Selain itu, sikap bersyukur juga dapat memberikan dampak positif pada kehidupan kita. Orang yang bersyukur cenderung lebih bahagia, optimis, dan mampu melihat sisi positif dalam setiap keadaan. Hal ini dapat membuat kita lebih tenang dan damai dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan hidup.
3 orang yang sering membaca Al-Quran terutama surah Al-Waqiah. Membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi umat manusia, dan membacanya dapat memberikan ketenangan dan kedamaian dalam hati. Salah satu surah yang dikenal memiliki keutamaan dalam mendatangkan rezeki adalah surah Al-Waqiah. Dalam hadis Ibnu Adi disebutkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengajarkan surah Al-Waqiah kepada istri, keluarga, dan anak-anak kita. Surah ini diyakini dapat membuka pintu rezeki dan membawa keberkahan bagi siapapun yang rutin membacanya. Surah Al-Waqiah dikenal sebagai surah kekayaan karena keutamaannya dalam mendatangkan rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, maka tidak akan ditimpa kesusahan atau kemiskinan selamanya." Hadis riwayat Baihaqi. Dari hadis ini, jelaslah bahwa membaca surah Al-Waqiah secara rutin dapat menjadi salah satu amalan untuk mendatangkan rezeki dan menghindarkan kita dari kesulitan ekonomi. Selain itu, membaca Al-Quran secara umum juga dapat mendatangkan berbagai keberkahan dan kebaikan dalam hidup kita. Mengajarkan surah Al-Waqiah kepada keluarga juga memiliki nilai lebih. Selain mendatangkan rezeki, hal ini juga dapat meningkatkan kualitas spiritual keluarga dan mendekatkan hubungan antar anggota keluarga melalui kegiatan keagamaan bersama. Dengan demikian, membaca Al-Quran, terutama surah Al-Waqiah, tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri tetapi juga bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kita. 4 orang yang sering beristighfar. Beristighfar adalah tindakan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Istighfar bukan hanya tentang pengakuan dosa, tetapi juga tentang upaya membersihkan hati dan jiwa dari segala keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang senantiasa beristighfar dan bertaubat. Dalam Al-Quran Surah Hud ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat." Ayat ini menekankan pentingnya beristighfar dan bertaubat sebagai sarana untuk mendapatkan kenikmatan yang baik dan terus-menerus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beristighfar, kita tidak hanya membersihkan diri dari dosa, tetapi juga membuka pintu-pintu rezeki yang mungkin tertutup karena dosa-dosa kita. Beristighfar juga memberikan efek positif pada kondisi mental dan spiritual kita. Dengan beristighfar, kita merasa lebih tenang dan damai karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Ini pada gilirannya dapat membuat kita lebih fokus dan produktif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Secara praktis, beristighfar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kita bisa melakukannya setelah sholat, sebelum tidur, atau bahkan saat sedang bekerja. Dengan menjadikan istighfar sebagai bagian dari rutinitas harian, kita dapat merasakan keberkahan dan kelimpahan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 orang yang suka berdoa dan selalu berusaha. Doa dan usaha adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam Islam. Doa adalah bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan usaha adalah tindakan nyata yang kita lakukan untuk mencapai apa yang kita harapkan dalam doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hambanya yang selalu berdoa dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana ungkapan menjada wajada yang berarti barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan menemukan hasil yang diinginkan. Kita diajarkan untuk tidak hanya berdoa, tetapi juga berusaha keras untuk mencapai tujuan kita. Doa tanpa usaha adalah sia-sia, begitu pula usaha tanpa doa bisa menjadi tidak berarti. Dalam berdoa, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita, selama kita berdoa dengan niat yang tulus dan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Ghafir ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menginginkan hambanya untuk berdoa kepadanya dan bahwa doa adalah bentuk ibadah yang sangat mulia. Namun, setelah berdoa, kita harus berusaha keras untuk mencapai apa yang kita inginkan.
Ini bisa berarti bekerja dengan lebih giat, belajar dengan lebih tekun, atau melakukan tindakan nyata lainnya yang mendekatkan kita pada tujuan kita. Doa dan usaha yang dilakukan secara konsisten akan membawa kita pada kesuksesan dan keberkahan. Dengan demikian, orang yang suka berdoa dan selalu berusaha akan selalu dikejar rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6 orang yang selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal adalah sikap berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita melakukan segala usaha yang maksimal. Orang yang tawakal memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang dapat memberikan hasil terbaik atas segala usaha yang telah dilakukan. Tawakal bukan berarti pasif atau menyerah, tetapi adalah keyakinan bahwa apapun hasilnya, itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kekenyangan." Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Hadis ini menggambarkan betapa pentingnya tawakal dalam hidup kita. Seekor burung yang pergi mencari makanan dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu kembali dengan perut kenyang. Demikian pula dengan manusia yang bertawakal, Allah akan menjamin rezeki mereka. Tawakal juga membawa ketenangan dan ketentraman dalam hati. Dengan tawakal, kita tidak akan merasa terlalu khawatir atau cemas tentang hasil usaha kita. Kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik untuk kita. Sikap ini akan membuat kita lebih tenang dan fokus dalam bekerja dan berusaha. Selain itu, tawakal juga mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas apa yang kita terima. Apapun hasilnya, kita harus bersyukur karena itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, tawakal dapat membawa kita pada kehidupan yang lebih tenang, bahagia, dan penuh berkah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata, yang benar datangnya dari Allah, hilaf dan keliru datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.